Pada bulan April 2018, gelombang optimisme melanda Ethiopia ketika Abiy Ahmed, seorang pemimpin muda dari Oromo, dilantik sebagai Perdana Menteri. Seorang anggota dari etnis Oromo, kelompok yang telah lama tidak dilibatkan dalam kekuasaan pusat, mengambil alih kendali pemerintahan federal. Abiy Ahmed meluncurkan agenda reformasi dengan membebaskan tahanan politik, mencabut larangan terhadap kelompok oposisi, melakukan liberalisasi media, dan menandatangani perjanjian perdamaian dengan Eritrea yang kemudian membawanya memenangkan Nobel Peace Prize pada tahun 2019. Namun, tidak semua orang bersorak merayakan. TPLF sebagai kekuatan dominan dalam koalisi Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front selama hampir 3 dekade mulai merasa semakin tersingkirkan. Bagi mereka, reformasi yang digagas oleh Abiy bukan hanya tentang demokrasi, melainkan sebuah pergeseran dinamika kekuasaan yang semakin menjauh dari Tigray. Menjelang berakhirnya tahun 2019, Abiy Ahmed mengambil langkah politik monumental yang menjadi titik balik di Ethiopia. Abiy membubarkan EPRDF, koalisi etnis yang telah lama berkuasa, dan kemudian mendirikan Prosperity Party dengan gagasan persatuan nasional untuk mengatasi perpecahan etnis. Di sisi lain, langkah ini menerima sambutan positif dari pendukung Abiy Ahmed. Tetapi bagi TPLF, langkah ini dituduh mengancam sistem federalisme etnis yang selama ini menjadi penyangga keberagaman di Ethiopia. TPLF menolak bergabung dan menilai Prosperity Party melanggar konstitusi dan membuka pintu bagi pemerintahan yang semakin terpusat. Sejak saat itu, perpecahan politik antara Mekelle dan Addis Ababa resmi terbuka. Kebuntuan berubah menjadi stagnansi total. Jalur komunikasi antara pemerintah pusat dan TPLF terputus sepenuhnya. Memasuki Oktober, hubungan administratif antara pemerintah pusat dan otoritas Tigray benar-benar berakhir. Tigray secara terbuka menolak mengakui otoritas federal, dan sebagai respons, pemerintah pusat menghentikan seluruh aliran pendanaan ke wilayah tersebut. Ketidakpercayaan yang semula tersembunyi kini semakin terlihat. Masuk pada tahap konflik Tigray secara resmi meletus pada 4 November 2020, yakni setelah pasukan dari Tigray People's Liberation Front menyerang pos komando utara milik Angkatan Pertahanan Nasional Ethiopia di Mekelle, serta sejumlah pos militer lainnya di wilayah Tigray termasuk di Dansha dan Adigrat. Menanggapi serangan tersebut, pemerintah Ethiopia di bawah Perdana Menteri Abiy Ahmed meluncurkan operasi militer skala penuh yang mencakup serangan udara, pengerahan pasukan darat, dan pemblokiran akses komunikasi serta internet di wilayah Tigray. Dalam minggu-minggu pertama konflik, terjadi pertempuran sengit di daerah urban maupun pedesaan yang disertai dengan aksi penyergapan serta kekerasan antar kelompok. Pemerintah juga menutup akses bagi lembaga kemanusiaan yang menyebabkan krisis bantuan dan informasi. Akibat kekerasan yang meningkat, ribuan warga sipil melarikan diri dari Tigray ke negara tetangga, yaitu Sudan, dengan laporan menyebutkan lebih dari 40.000 pengungsi dalam waktu singkat. Salah satu insiden paling tragis terjadi pada tanggal 9 hingga 10 November di Maikadra, di mana terjadi pembantaian massal terhadap warga sipil yang kemudian menjadi perhatian internasional. Selain itu, laporan pelanggaran hak asasi manusia termasuk eksekusi massal oleh pasukan federal Ethiopia dan tentara Eritrea di kota-kota seperti Zalambesa dan Aksum, menandai fase awal konflik yang brutal dan kompleks. Dengan cepat, situasi ini berkembang menjadi perang berskala besar dan krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Ethiopia dalam beberapa dekade terakhir. Kita semua percaya bahwa di dunia yang adil, makanan adalah hak bagi setiap living being. Namun di Tigray, Ethiopia, sejak awal 2021, hak ini dilanggar. Akses bantuan kemanusiaan ke Tigray diblokir secara sistematis. Pemerintah Ethiopia dituding sengaja memutus jalur logistik dan menutup jalan bagi masuknya organisasi kemanusiaan. PBB menyebutnya sebagai man-made famine, yaitu kelaparan buatan yang diciptakan oleh manusia, bukan karena bencana alam. Ini jelas bukan suatu kelalaian, ini adalah kejahatan. Pada Juli 2021, pasukan TPLF atau Front Pembebas Masyarakat Tigray berhasil merebut kembali ibu kota Tigray, yaitu Mekelle. Namun, yang terjadi bukanlah pembebasan, melainkan perluasan perang. Konflik ini menyebar ke wilayah Afar dan Amhara, dan pemerintah Ethiopia menetapkan status darurat nasional. Negara memilih perang,
bukan perdamaian. Kemudian muncul laporan dari Amnesty International dan Human Rights Watch bahwasannya mereka mencatat tindakan-tindakan seperti penghancuran ladang pertanian, penyitaan ternak, blokade bantuan, bahkan mirisnya pelecehan terhadap para pekerja kemanusiaan terjadi. Semua itu kemudian mereka simpulkan dalam terminologi singkat, yaitu ini adalah bentuk food weaponization, yaitu memperalat kelaparan sebagai senjata perang. Ini bukan teori, ini kenyataan yang sedang terjadi. Pada tahun 2022, keadaan memburuk. Terjadi penjarahan bantuan pangan oleh militer dari kedua belah pihak. Distribusi bantuan yang seharusnya menyelamatkan nyawa malah disabotase. USAID dan World Food Program akhirnya terpaksa menghentikan sebagian besar operasinya. Mereka tidak bisa memastikan bantuan itu sampai ke tangan yang benar, ke tangan yang membutuhkan. Ribuan orang meninggal, jelas bukan karena peluru, tapi karena roti yang tidak sampai, karena susu untuk anak-anak yang hilang entah kemana, karena beras yang diblokir di truk-truk di luar perbatasan. Apa yang terjadi di Tigray bukan konflik biasa. Ini adalah peringatan keras tentang bagaimana perang modern memperalat kebutuhan paling dasar manusia sebagai alat tekanan politik. Di tengah konflik yang memakan banyak korban ini, berbagai langkah diplomatik mulai diambil untuk mengakhiri penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Tigray dan untuk membuka jalan bagi bantuan kemanusiaan. Upaya perdamaian antara pihak Tigray People's Liberation Front dan pihak pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia pertama kali dicapai pada 24 Maret 2022 berupa gencatan senjata. Langkah ini diinisiasi agar pemerintah nasional Ethiopia dapat menyalurkan bantuan kemanusiaan darurat ke wilayah Tigray yang selama ini terkena dampak terparah dari konflik yang ada. Namun, gencatan senjata hanya bertahan selama 5 bulan dan berakhir pada bulan Agustus, yang kemudian memicu bentrokan-bentrokan bersenjata lainnya. Upaya perdamaian kemudian berusaha dilakukan kembali oleh Tigray People's Liberation Front yang pada tanggal 7 September kemarin melalui pemimpinnya Debretsion Gebremichael mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam surat tersebut, Gebremichael menyerukan adanya penghentian permusuhan secara bersyarat dan juga memaksa Dewan Keamanan PBB untuk meminta pasukan-pasukan Ethiopia dan sekutu-sekutunya untuk keluar dari wilayah Tigray Barat, serta untuk memastikan adanya akses bantuan kemanusiaan yang tanpa hambatan. Kedua pihak kemudian menerima undangan dari Uni Afrika pada bulan Oktober lalu untuk mengikuti perundingan damai yang digelar di Pretoria, Afrika Selatan. Pelaksanaan perundingan yang awalnya dijadwalkan berjalan pada tanggal 5 Oktober 2022 kemudian ditunda akibat alasan operasional dan baru berlangsung pada tanggal 25 hingga 30 Oktober. Perundingan ini dipimpin oleh utusan tinggi African Union untuk perdamaian di wilayah Tanduk Afrika, Olusegun Obasanjo, dan dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai pengamat serta berada di bawah tekanan internasional untuk segera menyelesaikan konflik. Perundingan sempat berlangsung alot, ditandai dari adanya protes dari pemerintah Ethiopia yang mengkritik campur tangan dari pihak Barat yang dianggap memihak dan menyalahkan Ethiopia atas konflik yang terjadi. Namun akhirnya, perundingan berjalan kooperatif dan dapat menghasilkan Agreement for Lasting Peace sebagai komitmen penghentian permusuhan secara permanen. Agreement tersebut menyepakati penempatan pasukan Ethiopian National Defense Force untuk mengamankan perbatasan serta fasilitas-fasilitas penting di wilayah Tigray serta berisi persyaratan-persyaratan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk patuh dan menjaga perdamaian. Pada bulan Februari, bantuan PBB yang sejujurnya kepada daerah Tigray sejak perjanjian perdamaian tahun lalu sudah mencapai lebih dari 5,8 juta orang serta 127 ribu ton makanan. Namun hal ini masih sangat minim karena ada berbagai loophole yang diidentifikasi serta jumlah penduduk Tigray yang lebih dari 5 juta penduduk pada saat periode tersebut. Namun, pada bulan Mei, terdapat laporan pencurian sumbangan di mana bantuan makanan yang seharusnya
mendorong bantuan USAID dan World Food Program memberhentikan programnya dan dilanjutkan lagi pada tanggal 30 Juli dengan skema baru dan melibatkan digital untuk mencegah aksi tersebut terjadi lagi.